Halo students, berjumpa lagi dengan English 45. Belajar bahasa Inggris dengan sangat mudah dan menyenangkan tentunya. Adik-adik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai degree of comparison atau dalam bahasa Indonesia dia disebut dengan derajat perbandingan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan degree of comparison, mari kita simak dialog berikut ini. Baik adik-adik, di situ terdapat dialog antara dua orang yang digambarkan oleh seorang yang bernama A and B. Lantas, di situ ada kata taller and the tallest, more expensive. Degree of comparison adalah cara yang digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih di dalam bahasa Inggris. Tingkat perbandingan dalam degree of comparison terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama disebut dengan positive degree, atau dalam bahasa Indonesia dia disebut dengan perbandingan setara, yaitu membandingkan dua hal yang sama. Yang kedua ada comparative degree atau perbandingan lebih. Yang ketiga disebut dengan superlative degree atau dikenal juga dengan perbandingan paling. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita bahas satu persatu pada tiap tingkatan perbandingan dalam degree of comparison. Yang pertama, kita akan membahas tentang positive degree. Pada positive degree, kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Oleh karena itu, digunakan pola kalimat sebagai berikut. Terdapat dua pola kalimat. Pola kalimat yang pertama menggunakan adjective atau kata sifat, sedangkan pola yang kedua menggunakan adverb atau kata keterangan. Nah, di sini baik adjective maupun adverb sama-sama menggunakan tambahan kata s di depan dan di belakang, as adjective s atau as adverb s. Pengaplikasiannya dalam kalimat sebagai berikut. My house is as big as yours. My house adalah subjek pertama, is adalah to be-nya, sedangkan as big as itu adalah as adjective as, and then yours itu disebut subjek kedua. Jadi artinya, my house is as big as yours. Rumah saya sama besarnya dengan milikmu, atau rumah saya sebesar rumahmu. Untuk pola kalimat yang menggunakan adverb, contohnya sebagai berikut. He runs as fast as a cheetah does. Dia berlari secepat cheetah. Atau dia berlari sama cepatnya dengan cheetah. He adalah subjek yang pertama, and then runs adalah verbnya, as adverb s lalu diikuti oleh subjek kedua dan verbnya. They work as hard as we did. Mereka bekerja sekeras yang kita lakukan. You dance as gracefully as they do. Kamu berdansa sangat mengesankan seperti yang mereka lakukan. Jadi, untuk positive degree, ini dua aktivitas itu memiliki porsi atau tingkatan yang setara. Jadi bisa sama bagusnya, sama besarnya, sama cepatnya, sama indahnya, sama kerasnya. Berikutnya kita akan membahas mengenai comparative degree, atau dalam bahasa Indonesia dia disebut juga dengan perbandingan lebih. Pada comparative degree, salah satu dari hal yang dibandingkan memiliki sifat lebih dibandingkan dengan hal yang lainnya. Oleh karena itu, pada comparative degree ini nanti akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari pola 1 dan pola 2. Pada pola 1 dan pola 2, adik bisa perhatikan di situ untuk kata adjektif dan kata adverbnya
sama-sama diikuti oleh akhiran I dan R. Sedangkan pada pola 3 dan pola 4, kata adjektif dan adverbnya sama-sama diikuti oleh more. Untuk pengaplikasian pada kalimat, adik-adik bisa ikuti atau perhatikan pada contoh berikut ini. Pada pola 1 dan 2, adjektif dan adverb ini menggunakan adjektif dan pada pola 1 dan 2, adjektif dan adverb pada pola 1 dan 2, adjektif dan adverb yang digunakan adalah adjektif atau adverb dengan satu suku kata atau one syllable word. Contoh pada pola yang pertama, Rizky is taller than Susan. Jadi kata tall itu satu suku kata. Tall, taller. Or, she's younger than me. Jadi kata young itu satu suku kata. Young. Dia lebih muda daripada saya. Begitu juga pada pola kedua, adverb yang digunakan yaitu adverb dengan satu suku kata. Contoh, my car run faster than yours. Jadi mobilku berlari lebih cepat daripada milikmu. Fast, jadi faster. Atau they arrive later than we expected. Mereka sampai lebih terlambat ketimbang yang kita harapkan. Jadi kata fast dan late itu adalah dua adverb dengan satu suku kata, fast, late. Berikut ini adalah beberapa adjektif dan adverb dengan satu suku kata. Jadi ada tall, short, big, small, fast, slow, old, young, cold, hot. Semuanya adalah satu suku kata. Maka bentuk comparative degree-nya sebagai berikut. Taller, shorter, bigger, smaller, faster, slower, older, younger, colder, and hotter. Untuk kata adverbnya sebagai berikut. Fast menjadi faster, hard menjadi harder, late menjadi later, soon menjadi sooner, and high menjadi higher. Berikutnya adalah comparative degree pada pola 3 dan 4. Pada pola 3 dan 4 ini, adjektif dan adverb yang digunakan adalah adjektif atau adverb dengan dua suku kata atau lebih. Contoh, that car is more expensive than mine. Perhatikan kata expensive. Di sini kata expensive memiliki tiga suku kata, expensive. Jadi penulisannya tidak boleh expensiver seperti pola yang pertama, namun yang benar adalah more expensive. Meskipun artinya sama, ada kata lebih. More expensive, lebih mahal. That car is more expensive than mine. Mobil itu lebih mahal ketimbang mobil saya. Math is more difficult than English for me. Matematika lebih susah ketimbang bahasa Inggris bagi saya. Jadi more difficult, tidak boleh difficulter. Begitu juga pada pola yang keempat, di mana adverb juga diikuti oleh kata more. Please speak more quietly in the library. Jadi bukan quietlier. Yang benar adalah more quietly. He finished the test more quickly. Jadi kata quickly itu ada dua suku kata. Quietly ada dua suku kata. Jadi diberikan more, bukan er. Berikut ini adalah beberapa adjektif dan adverb dengan dua suku kata atau lebih. So, beautiful, more beautiful, expensive, more expensive, difficult, more difficult, sampai ke dangerous menjadi more dangerous. Tidak boleh dangerouser, beautifuler, expensiver, tidak boleh begitu. Kenapa? Karena mereka memiliki dua atau lebih suku kata. Berikutnya dalam adverb juga begitu.
more carefully, more quietly, more easily, more slowly. Baik, berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan superlative degree atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pembahasan paling. Pada superlative degree, hal yang dibicarakan memiliki sifat paling di antara yang lainnya. Maka pada superlative degree memiliki dua kelompok juga, sama seperti di comparative degree, yang masing-masing kelompok memiliki dua pola. Ini adalah kelompok pertama dengan pola 1 dan 2. Pola 1 dan 2 ini mendapatkan akhiran est, karena di kelompok 1 pada pola 1 dan 2 ini juga sama, yaitu kata adjektif dan adverb yang memiliki satu suku kata. Sedangkan di pola 3 dan 4 ini adalah adjektif dan adverb yang memiliki dua atau lebih suku kata. Ini perbedaannya. Adik-adik bisa perhatikan. Baik, untuk contoh dalam kalimat, kita bisa ikuti. Pada pola 1 dan 2, adjektif dan adverb yang digunakan adalah adjektif atau adverb dengan satu suku kata atau one syllable word. Jadi ini sama pada pola 1-2-nya comparative degree, yaitu adjektif, adverb menggunakan satu suku kata. Contoh, you are the prettiest girl. Kata prettiest girl itu adalah contoh. You are the prettiest girl. Kamu adalah gadis yang sangat cantik atau paling cantik. John is the tallest student in his class. John adalah siswa yang paling tinggi di kelasnya. Jadi ada yang kata paling atau yang tertinggi di kelasnya. Jadi tallest. Begitu juga dengan pola 2, penggunaan kata adverb. Joy runs the fastest of all the runners. Jadi Joy berlari paling cepat dibandingkan. Jadi Joy berlari paling cepat di antara semua pelari-pelari yang ada. Berikut ini adalah beberapa adjektif atau adverb dengan satu suku kata. Tall, the tallest. Short, the shortest. Big, the biggest. Small, the smallest. Jadi kalau dari di comparative degree, tall menjadi taller. Pada superlative degree, tall menjadi the tallest. Kalau taller artinya lebih tinggi, kalau the tallest artinya paling tinggi. Begitu juga dengan adverb, fast the faster. Kalau tadi di comparative degree, fast menjadi faster, lebih cepat, sedangkan the fastest yang paling cepat. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan pola 3 dan 4. Pada pola 3 dan 4 ini adalah adverb atau adjektif dengan dua suku kata atau lebih, sama pada comparative degree yang tadi. Contoh, chocolate is the most delicious flavor. Jadi tidak boleh delicious. Nah, tidak boleh begitu. Jadi harus the most delicious. Untuk pola 4, Nana speak most calmly in class. Jadi harus pakai the most dan most. Berikut ini adalah adjektif atau adverb dengan dua suku kata atau lebih. Beautiful menjadi the most beautiful. Tadi pada comparative degree, beautiful menjadi more beautiful. Kalau untuk superlatif menjadi the most beautiful. More beautiful lebih cantik, the most beautiful paling cantik. More expensive lebih mahal, the most expensive paling mahal. Begitu juga dengan yang adverb. More carefully lebih berhati-hati, tetapi kalau most carefully sangat berhati-hati atau yang paling berhati-hati. More quietly lebih tenang, most quietly paling tenang. Baik adik-adik, berikut ini ada beberapa hal penting yang harus adik-adik perhatikan dalam menggunakan degree of comparison. Nah, yang pertama, terdapat adjektif atau adverb dengan dua suku kata,
tetapi bisa menggunakan aturan yang satu suku kata, yaitu ditambahkan akhiran er atau est, tetapi dia juga bisa menggunakan awalan more dan most. Contoh, adjektif dan adverb dengan dua syllables yang menggunakan yang menggunakan akhiran er dan est memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nomor 1, berakhiran er, li, atau ow. Contoh, clever berakhiran er, clever menjadi clever, atau the clever menjadi cleverer pada cleverer pada comparative degree dan the cleverest pada superlative degree. Sedangkan simple menjadi simpler dan the simplest. Ini pengecualian ya adik-adik. Jadi kalau tadi dua suku kata itu menggunakan more dan the most, tetapi di sini ada beberapa kata yang meskipun memiliki dua suku kata, tetapi boleh menggunakan aturan yang satu suku kata. Jadi clever, jadi shallow, itu dua suku kata, shallow. Tetapi dia tidak more shallow, tetapi shallower and the shallowest. Yang penting adik-adik perhatikan ciri adjektif atau adverbnya dia memiliki akhiran er, li, atau ow. Yang kedua, adjektif atau adverbnya memiliki akhiran y atau kata y, tetapi y-nya nanti akan berubah menjadi i. Contoh, happy menjadi happier dan happiest. Berikutnya adalah adjektif atau adverb dengan dua syllables yang menggunakan more atau most. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Keduanya berakhiran ly, ful, liss, ing, ed, atau ous. Contoh, calmly menjadi more calmly dan the most calmly. Tidak boleh calmlier atau calmliest. Hopeless menjadi more hopeless and the most hopeless. Boring menjadi more boring and the most boring. Worried menjadi more worried and the most worried. Begitu juga dengan kata famous, more famous and the most famous. Yang kedua adalah terdapat adjektif atau adverb dengan bentuk yang tidak beraturan. Adjektif atau adverb yang tidak beraturan tidak mengikuti aturan penambahan akhiran er atau est maupun more atau most, karena memang sudah paten seperti itu dari bahasa Inggrisnya. Yang tidak beraturan itu seperti halnya good. Tidak ada good menjadi gooder or the goodest, tidak seperti itu. Jadi good ini perubahannya nggak beraturan. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Far, farther, and the farthest. Little, less, farthest. For, former, and the least. Jadi kata-kata ini berubahnya tidak mengikuti aturan yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi adik-adik yang untuk kata yang tidak beraturan ini, cara taunya hanya cukup menghafal. Oke, adik-adik, sampai di sini pembahasan kita mengenai degree of comparison. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk selalu mengikuti pembahasan-pembahasan bahasa Inggris lebih lanjut, jangan lupa ya untuk klik subscribe